Shalom Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memperingati satu peristiwa, yaitu kematian dan pengorbanan Kristus di kayu salib, dan kita memperingatinya dalam ibadah Jumat Agung. Nah, berbicara tentang ibadah atau perayaan Jumat Agung itu sendiri, saya ingin mencoba menarik satu sejarah dan membawanya kepada setiap kita pada pagi hari ini tentang Jumat Agung itu sendiri. Bahwasannya mengapa disebut Jumat Agung, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut Good Friday atau Great Friday juga. Mengapa itu disebut sebagai Jumat yang baik, Jumat yang besar, atau kalau kemarin Bapak Gembala menyebutnya Jumat berkah. Nah, Jumat berkah yang sesungguhnya. Mengapa disebut demikian? Karena ketika Yesus menderita, ketika Yesus ada di kayu salib, ketika Yesus sengsara, ketika Yesus kemudian akhirnya mati di kayu salib, bagi beberapa pihak, orang Farisi ahli Taurat yang menyalibkan Yesus, tentara-tentara Romawi, dan tentu saja iblis, mereka menganggap bahwa kematian Yesus adalah kemenangan bagi mereka. Apalagi iblis, ya, tentu ketika iblis memakai ahli Taurat, orang Farisi, para serdadu, dan orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu yang mengkhianati Yesus, bagi iblis yang tidak maha tahu itu, kematian Yesus adalah sebuah kemenangan bagi kuasa kegelapan. Tetapi karya Kristus membuktikan bahwa sesungguhnya itu adalah suatu kekalahan bagi iblis dan kemenangan bagi Kristus dan kemenangan bagi kita semua yang percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh karena itu mengapa disebut Good Friday, Jumat yang agung? Karena bagi iblis dan para orang-orang yang bisa dipengaruhinya itu masih menjadi misteri. Tapi bagi kita orang percaya hari ini, ketika Kristus mati di kayu salib, itu adalah kemenangan yang gilang gemilang. Kristus mengalahkan kuasa maut, Kristus mengalahkan dosa, dan itu menjadi kemenangan kita semua. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, sebelum saya lanjut kepada firman Tuhan yang mana pada kesempatan pagi hari ini saya memberi satu judul firman Tuhan, yaitu Eli Eli lama sabachthani. Saya pikir ini bukan satu kalimat yang asing ya bagi Bapak Ibu Saudara. Ini adalah satu di antara 7 ya perkataan Yesus yang terkenal di kayu salib. Dan salah satunya adalah ini, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kita akan mempelajari hal ini. Kita akan buka Alkitab kita dulu dalam Matius pasal yang 27 ayat yang ke-46. Matius 27 ayat 46. Karena hanya satu ayat, saya rindu kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Matius 27 ayat 46. Sudah siap semua? Mari kita baca setelah hitungan yang ketiga, Matius 27 ayat 46, 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, saya ingin membagi firman Tuhan ini dengan 2 perjalanan ya. Perjalanan yang pertama saya ingin menyampaikan tentang fase penderitaan Kristus.
fase ketika Kristus ini ada dalam sebuah sengsara, ada dalam sebuah penderitaan. Ya. Dan fase ini saya bagi menjadi 3 pula. Penderitaan apa yang dialami Yesus pada waktu itu? Yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah penderitaan secara fisik. Bahkan sebelum Yesus ditangkap, ketika Yesus ada dalam satu pergumulan yang sangat berat di Taman Getsemani. Di situ pun sebenarnya Yesus secara manusia sudah mengalami yang namanya penderitaan secara fisik. Dia tidak tidur semalam-malaman, dia gunakan waktunya untuk berdoa kepada Bapaknya. Memohon supaya kalau boleh, supaya cawan murka Allah ini lalu daripadaku. Ya, dalam wujud kemanusiaannya, Yesus pun menunjukkan kepada kita, ya, sekali lagi dalam wujud kemanusiaannya, dia punya rasa takut. Takut menderita, takut terkena rasa sakit. Yang juga kita alami hari-hari ini, hidup manusia, hidup kita yang penuh dengan ketakutan. Yesus pada waktu itu sudah lelah, bahkan ketika dia berdoa peluhnya berubah menjadi darah, artinya ada tingkat stressful yang cukup tinggi di situ. Kemudian ketika ditangkap, Yesus disesah beberapa jam lamanya, dipukul, ya, dicambuk, ditampar, dan dengan berbagai macam penderitaan fisik yang kita boleh bayangkan. Sampai kemudian di kayu salib, silakan Bapak Saudara juga mengingat kembali apa Bapak Ibu Saudara terima sejak kecil, dan juga ketika Bapak Saudara membaca Alkitab, ya, dia dipaku, dicambuk sedemikian rupa, tubuhnya berlumuran darah, dagingnya terlepas dari tubuhnya. Saya mau katakan, ketika Yesus berjalan membawa kayu salib itu, di satu tempat yang adalah simbol dari kematian itu sendiri, tengkorak atau Golgota. Di situ berserakan yang namanya tengkorak itu sendiri. Mengapa? Karena orang-orang yang dijatuhi hukuman mati di kayu salib, mereka semua tidak dikubur. Mereka diletakkan saja di situ dan dibiarkan mayatnya dimakan oleh burung, gagak, dan seterusnya. Tidak ada penguburan bagi orang-orang yang mati di kayu salib. Jika di situ banyak tumpukan tengkorak, tumpukan tulang-tulang, dan memang mengisyaratkan satu penderitaan dan kematian, yaitu Golgota itu sendiri. Saya pikir ketika saya juga mulai mencari, ya, salib itu adalah hukuman yang paling kejam bagi seseorang. Silakan Bapak Saudara juga bisa mencari, ya. Kita tahu sejak zaman dahulu kala, ya, banyak sekali hukuman mati yang beragam, ya. Ada orang yang dihukum mati digantung, ada yang dipancung, ya kan, ada yang ditembak mati kalau berdekatan ini, ya, zaman-zaman ini. Dulu ada yang juga kursi listrik, ada yang juga diseret ketika zaman semakin masih dulu banget gitu, ya. Ada yang diseret menggunakan kuda dan sebagainya. Tetapi salib ini jangan pernah dikira bahwa salib ini hanya waktu salib, Bapak Ibu. Penderitaannya sampai mati di kayu salib itu sesuatu, makanya disebutkan, saya lupa, ya, saya juga tidak mencatat. Jadi salib itu adalah simbol dari hukuman mati yang perlahan. Ya. Kalau kita boleh memikirkan secara logika, ya, kalau hukuman mati lebih baik ya memang langsung mati gitu, ya, Bapak. Tapi salib tidak. Salib adalah hukuman mati yang mana hukuman itu harus membuat orang yang dihukum mati itu harus mati perlahan. Gimana caranya? Harus mati seperlahan mungkin, gitu bahasanya. Sehingga makanya ketika Pontius Pilatus ini kaget ketika Yesus, loh kok sudah mati? Padahal baru lewat 6 jam setelah proses penyaliban. Karena bagi Pontius Pilatus menyadari bahwa orang yang dihukum mati itu kira-kira 6 sampai 9 hari. Orang yang digantung di kayu salib itu baru mati. Bayangkan Bapak Saudara. Begitu dahsyat hukuman orang yang mati di kayu salib. Itu secara fisik Yesus terima. Makanya bukan saya juga mengatakan, wah, selama penderitaan kita, ya, sakit jasmani kita tidak melebihi Yesus, ya kita nggak usah mengeluh. Saya tidak mengatakan seperti itu, Bapak Saudara. Tidak. Tapi saya ingin sampaikan betapa yang Yesus alami penderitaannya itu untuk kita.
Kita harus melihat dan mengingat itu. Banyak pakar, banyak teolog mengatakan ya yang paling dekat memang ketika Bapak Saudara kalau lihat movie atau filmnya The Passion of the Christ itu hanya ya 5-10% dari yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Padahal The Passion of the Christ itu sudah sebegitu mengerikannya dan bisa menimbulkan trauma tersendiri bagi yang melihat film tersebut. Betapa penderitaan fisik yang Yesus alami. Ketika satu hal yang kita bisa pahami adalah ketika Bapak Gembala yang sering juga menyampaikan ketika perjamuan kudus. Kalau Kristus sudah sedemikian rupa mengalami penderitaan fisik, sakit secara jasmani, makanya ketika kita sakit kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita yakin Tuhan sanggup menyembuhkan. Bilurnya, darahnya itu sanggup menyembuhkan dan memulihkan segala macam sakit yang kita alami. Itu iman kita. Karena Kristus sudah mengalami terlebih dahulu. Penderitaan fisik. Penderitaan yang tidak kalah penting adalah penderitaan apa Bapak Saudara? Secara psikis. Apa maksudnya? Ada ketika Yesus ya berjalan ya, Via Dolorosa. Perjalanan Yesus menuju Golgota ketika dalam keadaan lemah, keadaan sakit, keadaan tubuhnya yang hancur, Yesus pun masih harus memikul salib ke Golgota. Ada orang-orang di sekitarnya ya yang meneriak Yesus. Sebelum sampai di titik itu, ya kita tahu yang sering dibuat drama atau dibuat fragmen ya. Salibkan dia, salibkan dia. Bapak Saudara, jangan dikira orang yang mengatakan salibkan dia itu adalah orang-orang yang murni, adalah orang-orang yang memusuhi Yesus. Tidak juga Bapak Saudara. Ada orang-orang di dalam sekelumit kecil, orang-orang di dalam yang meneriakkan salibkan dia adalah orang-orang yang juga ternyata yang juga menerima berkat Tuhan, yang menerima jamahan Tuhan, yang menerima mujizat Tuhan pada waktu ketika Yesus melakukan pelayanan. Tidak sedikit yang juga kemudian menafsir bahwa orang-orang yang masuk dalam hitungan menerima mujizat 5 roti dan 2 ikan itu juga ada beberapa orang di dalamnya yang juga meneriak Yesus untuk disalibkan. Saya pikir ini ironis ya Bapak Saudara. Orang-orang yang menerima berkat Tuhan itu belum tentu orang yang setia sama Tuhan loh Bapak. Belum tentu. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, belum tentu dia menunjukkan kesetiaannya sama Tuhan. Suatu waktu dia bisa berpaling dari Tuhan. Makanya kalau kita mau kejar, mari kita kejar Tuhan. Sang sumber berkat itu, bukan berkatnya Bapak Saudara. Kalau kita mengejar berkatnya, suatu waktu nanti kita akan mengkhianati Tuhan Yesus. Dan itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Orang-orang yang berteriak untuk menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang juga menerima mujizat dari Tuhan. Dan kemudian ketika Via Dolorosa juga banyak orang-orang yang berteriak ya untuk memaki-maki Yesus di situ. Itu juga sama, bukan hanya orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, serdadu-serdadu Romawi, tidak hanya mereka, tapi orang-orang yang juga menerima kesembuhan dari Tuhan, yang menerima lawatan daripada Tuhan. Orang-orang ini juga orang-orang yang sama, yang setuju untuk menyalibkan Yesus. Betapa ironi ya. Dan Yesus sebagai manusia biasa, saya bisa membayangkan betapa kecewanya ya. Kalau kita anggaplah itu kita Bos, kita ketika kita berbuat baik kepada orang gitu. Orang tersebut ketika kita dalam kesusahan suatu waktu ya, ada orang lain yang berusaha menipu, berbuat jahat kepada kita. Nah, orang yang kita pernah tolong itu ternyata bersekongkol gitu untuk juga berbuat jahat kepada kita. Pikiran kita sederhana, ini air susu dibalas dengan air tuba, ini kebaikan dibalas dengan kejahatan, kita pasti akan marah, kita pasti akan timbul kecewa, kita akan mangkel gitu. Ini orang gimana atau kemarin habis aku tolong, ketika keadaannya menderita aku berusaha membuatnya bangkit, tapi giliran aku posisi seperti ini ternyata malah juga ikut dijatuhkan. Yesus mengalami hal yang sama. Jangankan orang-orang yang jauh Bapak Ibu, pengkhianatan yang Yesus alami itu juga dari orang-orang terdekatnya.
Tidak lain dan tidak bukan adalah para murid. Kita tahu Yudas Iskariot. Saya bisa membayangkan betapa ketika Kristus tahu bahwa Yudas ini yang dia pilih sebagai murid, dipilih sebagai rasul, dipilih sebagai murid pada waktu itu bukan perkara yang sembarangan, Bapak Ibu. Oh, siapapun ayo yang mau saya pilih, tidak. Yesus memilih dengan seksama 12 murid Yesus pada waktu itu. Dan selama kurang lebih 3,5 tahun Yesus melayani jiwa-jiwa bersama dengan ke-12 muridnya. Yang ikut bersama-sama dengan Yesus, makan bersama, pergi bersama, capek bersama, suka, duka, dilakukan bersama-sama. Ada orang di dalam bilangan 12 itu yang mengkhianati Yesus. Bayangkan bos, kalau kita ada di situasi itu, kita pun pasti akan drop, mental kita juga mesti kena. Udah tubuh hancur, pemikiran kita juga ikut menjadi hancur. Yesus alami itu. Yesus punya banyak pikiran berat. Saya pikir kalau kita tarik juga benang merahnya dalam kehidupan kita, Tuhan, aku ini banyak masalah hidupku. Aku ditipu orang, aku dijatuhkan orang, aku dimaki-maki orang, aku diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Ingat bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengalami itu. Dan ketika kita berbicara kepada Tuhan, Dia bukanlah Allah yang, oh maaf, wah aku nggak pernah di posisimu, ya aku nggak tahu gimana solusinya. Enggak, Bapak Ibu. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Karena Dia sekali lagi sama seperti penderitaan fisik yang tadi, penderitaan psikis, Dia juga sudah pernah mengalami. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya bedakan sedikit Bapak Saudara. Nanti kita akan masuk ke dalam perkataan Yesus. Ya, salah satu di antara 7 perkataan Yesus kayu salib Eli lama sabachthani tadi, yaitu adalah penderitaan secara rohani. Penderitaan rohani apa yang Yesus alami? Ya, ketika Dia berkata Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertama kali saya dulu membaca ayat ini saya bingung Bapak Saudara. Ini kan Yesus dan Bapa adalah satu. Mengapa Yesus harus menyebutkan di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Saudara, Yesus ketika mengalami penderitaan fisik dan kemudian akhirnya Dia mengalami itu semua, Dia punya pengalaman penderitaan fisik. Ketika psikis, Dia rasakan kecewa juga, marah, jengkel kepada orang-orang yang Dia kasihi, tapi juga malah membalikkan keadaan dan mengkhianati Yesus. Yesus pernah alami. Tapi di bagian ini, Kristus belum pernah mengalami Bapak Saudara sebelumnya. Bagian yang mana? Bagian ketika Dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Dia belum pernah. Selama Kristus menjadi manusia, selama 3,5 tahun pelayanannya di muka bumi, Bapaknya selalu menyertai Yesus. Ya ini istilah ya Bapak Saudara, jangan sampai jadi pikiran ya. Kita mengerti bahwa sifat trilogi atau Trinitas kita harus memahami setidaknya. Ini hanya pembahasan Yesus. Dia selalu ada bersama-sama dengan Bapaknya dan Bapaknya menjadi satu dengan Yesus, Yesus menjadi satu dengan Bapa. Ada persekutuan di situ, ada penyertaan Bapaknya. Yesus tidak pernah yang namanya ditinggalkan Bapaknya. Di satu momen terakhir, ya, beberapa perkataan sebelum Yesus mengatakan sudah selesai dan kemudian Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Momen ini di mana Yesus untuk kali pertama, pribadi yang tidak berdosa itu dijadikan pribadi yang penuh dengan dosa dan harus kali terakhir menerima konsekuensi dari semua dosa umat manusia, ditanggungnya. Dan Allah adalah pribadi yang tidak mengenal dosa. Karena Yesus berdosa, mau tidak mau harus mengalami pemisahan, keterpisahan dengan Bapa. Sama seperti ketika Adam dan Hawa pertama kali mengenal dosa, harus dibuang, harus berpisah dengan Allah. Sampai zaman perjanjian lama, begitu jauh,
jarak umat percaya, umat Israel pada waktu itu kepada Allah. Sehingga hanya boleh imam besar yang boleh menemui Allah pada waktu itu setahun sekali pada waktu hari penebusan. Tidak ada seorang pun yang boleh menemui Allah pada waktu itu selain pada imam. Tapi ketika Kristus hadir, untuk kali terakhir ada pemisahan itu. Kita tahu setelah Kristus mati, tabir bait suci terbelah dua, menunjukkan bahwa sudah selesai. Tidak boleh lagi ada pemisahan antara Bapa dengan Anak. Tidak boleh lagi ada keterpisahan antara umat percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi sebelum momen itu terjadi, Yesus harus mengalami dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Dan itu adalah momen paling menyakitkan yang pernah Yesus alami. Melebihi dari sakit fisik dan sakit psikis. Karena dia sudah alami berkali-kali itu sebelum dia sampai di Golgota. Tapi momen di mana dia ditinggalkan Bapaknya, dia tidak pernah mengalami itu. Dan itu rasanya sakit sekali. Tapi Yesus harus menanggungnya demi Bapak, Saudara, dan saya. Yesus terpisah dari Bapa supaya kita tidak pernah dipisahkan lagi oleh kasih Tuhan. Yesus ditinggalkan supaya kita tidak ditinggalkan oleh Bapa. Yesus sengaja dijauhkan dari Bapaknya supaya kita punya hubungan yang dekat dengan Bapa kita. Mengapa kalimat Eli lama sabaktani ini begitu kuat, Bapak Saudara? Yesus rela. Ya, Bapak Saudara, kita kok pahami mengapa Yesus mau datang ke dunia, mau berkorban bagi kita. Kita bayangkan begini, Bapak Saudara, kalau ada orang yang mungkin hanya punya sekelumit, ya, dia kemudian berkorban bagi kita, ya udahlah, mau punyamu segitu. Yesus ini datang ke dunia dengan segala macam yang dia bayangkan, loh, aku ini raja di atas segala raja, aku pemilik segala sesuatunya, tapi kenapa aku kemudian datang dalam kondisi hina? Ya, ketika Yesus lahir, mencuplik kembali, Bapak Saudara, di tempat yang hina, supaya kita punya tempat yang terbaik di hati Bapa. Dia ada dalam keadaan menderita supaya kita dimuliakan. Dia direndahkan supaya kita ditinggikan oleh Bapa. Ada yang namanya pertukaran dalam setiap aksi Yesus, semuanya adalah untuk kita, orang-orang yang hina ini, yang gak pantas diselamatkan, tapi Yesus selamatkan. Setiap hari saya selalu bertanya pada Tuhan, apa yang sudah saya lakukan kepada Tuhan? Itu gak bisa mengganti apapun yang Yesus kerjakan. Tapi mengapa kok tetap saya ini pantas di hadapan Tuhan? Tanyakan itu, Bapak Saudara, supaya itu menjadi kekuatan bagi kita. Kenapa Tuhan sampai engkau harus mau mati di kayu salib untuk aku yang gak berbuat apa-apa ini? Tanyakan itu, Bapak Saudara, supaya kita mengerti betapa besar kasih Allah bagi kita. Saya menginginkan pagi hari ini, mari kita refleksi, Bapak Saudara. Perbanyak refleksi ya di ibadah Jumat Agung ini. Sebelum saya menutup firman Tuhan, saya ingin satu kisah sedikit, Bapak Saudara. Ini tadi di tengah-tengah ibadah saya tanya sama Ines, saya tanya sama istri saya. Enggak ada yang kebetulan, Bapak Saudara. Beberapa hari yang lalu istri saya ini cerita sesuatu yang, ya, saya bukanlah orang yang terlalu banyak lihat media sosial, Bapak Saudara. Media sosial yang paling biasanya saya lihat, ya kalau enggak video-video khotbah, video-video musik, kalau enggak tentang olahraga, khususnya sepak bola. Kebanyakan media sosial saya berandanya seperti itu. Nah, tapi suatu waktu istri saya cerita, karena dia mengikuti banyak perkembangan dunia ya, dengan berbagai macam yang ada pokoknya. Ya. Suatu waktu dia cerita satu hal yang, ini aku mau cerita apa? Biasanya saya tuh enggak, apalagi kok ceritanya panjang lebar gitu kan, intinya apa gitu ya. Tapi ada satu momen di mana saya ingin mendengarkan dia ya. Bukan berarti saya enggak suka mendengarkan istri saya, bukan ya. Tapi kan banyak cerita gitu ya kan, panjang lebar dan sebagainya. Ada satu momen di mana dia cerita satu hal yang tiba-tiba bukan kebetulan Tuhan ingatkan saya untuk mengangkat ini. Tentang, saya nggak tahu Bapak Saudara juga pernah tahu kisah ini, kalau Bapak Saudara juga hobi bermain media sosial, khususnya orang tua, ya. Kalau Bapak Saudara sudah tahu kisah ini, ya setidaknya bisa relate. Kalau tidak, saya akan ceritakan ya. Jadi suatu hari yang lalu ya, nggak tahu mungkin udah lama atau baru mungkin beberapa hari, minggu atau beberapa bulan yang lalu, dikisahkan ada orang tua
khususnya ibu ya, karena ini dia single parent gitu. Dia meninggalkan anaknya yang masih berusia 16 bulan di rumah sendirian. Ini sampai di sini dulu Pak Saudara. Mindset kita orang tua, apalagi yang punya anak ya, ini 16 bulan itu berarti ya 1,5 tahun lah ya kurang lebih. Ya anggaplah gitulah. 1,5 tahun. Kita meninggalkan anak usia 1,5 tahun 5 menit aja Pak Saudara. Ya orang tua di sini yang punya anak kecil atau sudah pernah punya anak kecil, mesti kan kepikiran gitu ya Pak Saudara ya. Ditinggal 5 menit tuh, ngopo guling apa tiba-tiba engko ya makan plastik atau apa dan sebagainya, mesti kita kepikiran ya Pak Saudara. Karena masih 1,5 tahun ya, kalau kita meninggalkan anak yang usia 15 tahun atau 10 tahun ya nggak ada masalah ya. Ini anak 1,5 tahun ditinggalkan dan mindset kita mesti berpikir, wah itu kan sesuatu yang bahaya. Nah kisah ini adalah anak 1,5 tahun ini ditinggalkan sendirian oleh ibunya, dan ibunya ini berlibur Bapak Saudara. Liburan keluar rumah selama 9 hari, 10 hari. Coba bayangkan dulu Bapak Saudara, sampai di sini bayangkan dulu. Ini gimana ceritanya ada orang yang masih hidup seperti ini Bapak Saudara. Ini enggak meninggalkan anak 1,5 tahun selama 5 menit gitu Pak Saudara. Wah aku mau kamar mandi ya cepet-cepet gitu ya kan. Wah aku tiba-tiba guling atau gimana, orang tua, saya yakin orang tua yang punya kasih gitu enggak akan mau meninggalkan anaknya selama itu. Ini 10 hari anak 1,5 tahun ditinggalkan sendiri di rumah. Dan ini ibunya pergi berlibur, dan ketika ya ditanya oleh hakim ketika persidangan ya, ibunya ini ingin me time, liburan. Ketika saya mendengar ini hati saya madeg gitu ya Pak Saudara. Kok masih ada orang seperti ini hidup di muka bumi ini gitu loh. Ya kenapa kemudian ibunya harus ya di dalam proses pengadilan dan waktu itu dihukum mati, seumur hidup ya. Karena anaknya ini akhirnya meninggal. Ya singkat cerita meninggal setelah beberapa hari karena anaknya ini ya jelas ya logika kita dia belum bisa ngurus hidupnya sendiri, dia nggak ngerti cara minum gimana, makan nggak terurus. Kita bayangkan itu miris ya Bapak Saudara. Ini sebuah ironi. Kok bisa ada orang tua yang meninggalkan ini anak ini 1,5 tahun selama 10 hari itu, kalau bahasa kasar saya ini otaknya di mana gitu Bapak Saudara. Mungkin apa otaknya sudah digadaikan atau gimana, saya sampai nggak habis pikir, sampai detik ini saya mengingat kisah itu nggak habis pikir Bapak. Ditinggalkan sedemikian rupa loh, 10 hari ini anak bukan 5 tahun. 5 tahun aja kita tinggalkan, 1 hari kita mikir orang tua. Ini 1,5 tahun nggak ngerti ini gimana ya kan, saya bayangin terus mau makan mau minum terus ke kamar mandi buang air kecil buang air besar, ini gimana. Akhirnya anak ini meninggal dan ibu ini dijatuhi hukuman seumur hidup. Ibu ini nangis menyesal Bapak Saudara. Tapi kenapa menyesal? Lebih baik kamu nggak usah nyesal sekalian. Kenapa dari awal kamu mikirin itu gitu, meninggalkan anak 10 hari. Anak ini kan belum tahu apa-apa gitu, 1,5 tahun. Kenapa ditinggalkan? Kok kemudian saya tarik peristiwa itu Bapak Saudara. Kita mau sedewasa apa kita, selama apa kita mengikut Tuhan. Saya pikir lebih baik kita menganggap kita ini adalah masih bayi. Masih bayi maksud saya apa? Masih banyak hal di muka bumi ini yang kita nggak mengerti Bapak Saudara. Sebanyak apapun pengalaman kita, sebanyak apapun kekuatan kita, beberapa kali kita mesti juga salah langkah. Kita nggak ngerti harus melakukan apa. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau orang tua yang terbatas, kita tahu bahwa kita nggak boleh meninggalkan anak selama itu. Ya, kita berusaha bagaimana terus menemani, menyertai ya anak keluarga kita, khususnya anak, supaya kita terus menolong dia, supaya dia bisa hidup dengan baik. Apalagi Bapa kita di surga yang tidak terbatas. Itu nggak mungkin meninggalkan kita. Tapi itu bisa terjadi karena Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, Saudara,
sampai detik ini kita adalah orang yang terpisah dengan kasih Allah. Pagi hari ini kita belajar bahwa Yesus ditinggalkan supaya kita tidak ditinggalkan sendiri, Bos. Ingat baik-baik, sebesar apapun masalahmu, Kristus masih ada di situ. Sejauh apapun kamu pergi, ya makanya tadi momen yang pas kami menyanyikan pujian itu. Sejauh apapun kita pergi, kita selalu masih bisa pulang, Bos. Karena ada pribadi yang menyertai kita, yang tetap menemani kita. Pribadi yang masih menganggap kita ini ada di pikirannya, Bapak Saudara. Bapak Saudara, kalau di suatu waktu, pernahkah Bapak Saudara tiba-tiba ya ada orang gitu yang nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba berbuat baik sama kita. Tiba-tiba jajak ke kita, nggak ada hujan, nggak ada angin gitu ya kan. Yuk, tajak makan. Loh, lah aku melakukan apa gitu ya. Pokoknya tajak makan. Ada orangnya, ayo kamu tak beliin baju. Loh, lah aku melakukan apa buat kamu? Kamu enggak, bukan karena kamu lakukan, tapi karena aku pengen memberi aja. Yuk tak ajak. Kita kayak rasanya gimana, Bapak Saudara? Kita kan berbunga-bunga dalam hati gitu. Aku enggak melakukan apa-apa, kok ada orang yang mengasihi aku gitu ya. Ingin melakukan sesuatu buat aku gitu ya. Kok hidupku ada di pikirannya dia, kok bisa tiba-tiba dia kepikiran gitu ya, untuk memberi sesuatu kepada aku. Bayangkan itu juga Tuhan kepada kita, Bapak Saudara. Kita ini nggak melakukan apa-apa buat Tuhan. Kita mau mengklaim melakukan sesuatu buat Tuhan, itu nggak akan bisa membalas cinta kasih Tuhan. Nggak akan pernah bisa. Tapi mengapa kita masih ada di pikiran Tuhan? Mengapa kita tetap, Tuhan kata dalam firman Tuhan, rencanamu tuh, aku punya rencana yang indah buat masa depanmu. Kita tuh masih ada dalam rencana Tuhan. Kenapa kita tidak ditinggalkan sendiri? Mengapa kita tetap ada dalam rencana Tuhan? Karena Tuhan Yesus pada waktu disalib, dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Mengapa saat ini kita menerima anugerah itu? Anugerah di mana Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita sendirian. Itu karena Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Ingat itu baik-baik. Oleh karena itu Bapak Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini ke arah yang lain ya, kita juga boleh bayangkan. Silakan orang-orang di sekitar kita boleh meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah menjauh. Ya, firman Tuhan katakan kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak akan pernah menyangkal dirinya. Menyangkal apa? Bahwa Tuhan mengasihi kita setiap waktu. Ketika kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak balas dendam, tidak mengasihi kita, tidak. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tetap menemani kita. Kita nggak ingat Tuhan, Tuhan tetap mengingat kita. Kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena kasihnya sempurna. Karya di kayu salib itu sempurna, selesai mengerjakan bukan hanya dosa, segala kelemahan kita, segala masalah kita, semua Tuhan tanggung. Maka kehidupan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin Bapak Saudara. Bahwa firman Tuhan yang sederhana pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Yesus ditinggalkan supaya kita tidak ditinggalkan oleh Bapa. Yesus dibiarkan sendiri di kayu salib supaya kita tidak dibiarkan sendiri menghadapi kehidupan ini. Bersama-sama dengan Tuhan, kita cakap, kita mampu menghadapi segala macam rupa keadaan.